Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustaz sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar atau mengkaji tentang ilmu nahwu bersama Ustadz Ifkar. Insyaallah dalam semester ini untuk anak-anak Ustadz yang kelas 9 akan mengkaji tentang isi dari kitab Al-Kawakibud Durriyah, atau tepatnya yang kita baca adalah Matan Mutammimah Al-Jurumiyah. Maka insyaallah nanti setelah kita belajar tatap muka akan adik-adik semua akan memiliki buku ini atau kitab ini. Baik, melanjutkan pembahasan dari kelas sebelumnya, maka sekarang kita ulangi lagi untuk membahas tentang Ismul Lazi la Yansarif, tepatnya di halaman 38. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah fasal. Isim al-lazi la yansarif adalah sebuah kalimat yang dalamnya terdapat 2 alasan dari 9 alasan, atau satu buah alasan yang mampu menempati posisi 2 alasan. Dan alasan tersebut ada 9, yaitu jamak, wazan fi'il, udul, ta'nits, ta'rif, tarkib, ziyadah alif dan nun, ujmah, dan sifat yang masyhur di telinga kita dengan sebuah syair, ijma' wazin adilan anif bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Pertama kita urai tentang jamak. Jamak ini yang dimaksud adalah sigat muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu' itu adalah kalimat yang sepola dengan kata mafa'il. Mafa'il. Maka setiap kata yang setimbangan dengan mafa'il seperti masajid, darahim disebut dengan ismul lazi la yansarif. Atau setimbangan dengan kata mafa'il, panjang ainnya, mafa'il, seperti kata masabih, Quran surah Al-Muluk, masabih. Maka 2 kata ini disebut sebagai jamak karena dia berbentuk sigat muntahal jumu' dan sah sebagai isim allazi la yansarif. Nah, kemudian yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il ini artinya adalah setiap isim yang berbentuk sama dengan wazan fi'il. Seperti contoh syammara sama dengan wazan fi'il fa'ala, atau seperti contoh misalnya kata yang setimbangan dengan bab pertama, nuk pertama, seperti Ahmad, Ahsan, dan lain sebagainya. Nah, karena mereka sewazan dengan fi'il, maka disebut sebagai isim allazi la yansarif dengan ilatnya adalah wazan fi'il. Kemudian yang dimaksud dengan udul adalah yang ketiga ini ya, udul. Udul adalah kalimat yang tidak berbentuk seperti isim pada umumnya. Kalau pada dasarnya kita mendengar ada istilahnya ahad, itsnaini, thalathah, maka ada beberapa kata yang justru berbalik atau berubah bentuk menjadi kata yang tidak biasa. Seperti ahad berubah, seperti wahid berubah menjadi uhada. Seperti itsnaini berubah menjadi mathna. Seperti salasah berubah menjadi musallath. Seperti arba'ah berubah menjadi marba' atau ruba'. Maka kata seperti ini disebut sebagai sigatnya udul. Maka seperti contoh ja'al qaumu uhada, maka asal katanya adalah ja'al qaumu wahidan fawahidan. Kalau kita mendengar istilah ja'al qaumu mathna, maka asalnya adalah ja'al qaumu itsnaini itsnaini.
Maka seperti halnya juga kalau kita mendengar istilah isim itu sewazan dengan fa'alan, maka ada isim yang tidak sewazan dengan itu, seperti kata Umar atau Zuhala. Maka setiap kata yang setimpal dengan fu'alun itu fu'ala, maka itu biasanya disebut dengan wazan udul yang harus berbentuk isim al-lazil yang syarif. Nah, itu sudah berapa itu? Sudah ada jamak, sudah ada tadi wazan fi'il, sudah ada udul. Kemudian yang ketiga ada namanya ta'nits. Ta'nits ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama ta'nits dengan alif, yang kedua ta'nits dengan ta, yang ketiga ta'nits dengan makna. Maka ta'nits dengan alif maksudnya adalah kalimat yang di akhirnya ada alif maksurah. Alif maksurah ini adalah huruf ya tapi tidak dibaca. Cuman tidak ada titiknya, hanya berbentuk rumah ianya saja. Seperti marada, hubla, husna dan lain sebagainya. Atau dia punya alif mamdudah. Alif mamdudah ini adalah alif yang setelahnya ada hamzah. Contoh asya'a, sahra'a dan beragam contoh lainnya. Itu yang dengan alif. Yang kedua adalah dengan huruf ta. Ta di sini maksudnya adalah ta marbutah. Seperti contoh Talhah, Hamzah, Fatimah dan lain sebagainya. Maka setiap kata yang seperti itu dia bisa dianggap sebagai ta'nis. Dan yang ketiga dia adalah ta'nis dengan huruf ta yang menunjukkan makna atau bermakna perempuan seperti Hindun, kan nama perempuan itu. Maka dia ta'nis dengan makna. Nah, sudah 4 itu sudah 4 jamak, wazan fi'il, udul dan ta'nits. Ustaz berikan kesimpulan. Isim al-lazil yang syarif adalah isim yang tidak bisa bertanwin. Pada umumnya isim itu bertanwin, ternyata ada isim yang tidak bisa bertanwin. Isim yang tidak bisa bertanwin harus punya 2 alasan dari 9 alasan yang tersedia. 9 alasan tersebut adalah yang pertama jamak. Jamak ini maksudnya adalah sighat muntahal jemu' atau kata yang setimbangan dengan mafa'il atau mafa'il seperti masajid atau masabih. Maka kata yang setimbangan dengan itu tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua adalah wazan fi'il. Ada isim yang sewazan dengan fi'il seperti Ahsan, Ahmad. Dia tidak boleh bertanwin. Yang ketiga adalah udul. Udul ini dia artinya berpaling. Berpaling ini maksudnya adalah dia tidak seperti wazan biasa, seperti fu'al. Atau seperti kalau kita biasa baca wahid, dia berubah menjadi uhad. Kalau kita baca isnaini biasanya dia berubah menjadi mathna atau muthallath atau marba. Yang ketiga, udul. Ini agak rumit sedikit. Dan yang keempat adalah ta'nis. Ta'nis ini terbagi 3. Ada ta'nis dengan alif. Di akhirnya ada alif seperti rumahya, seperti dzikra, marda, fu'la dan lain sebagainya. Ada ta'nis dengan ta' marbutah seperti Hamzah, Fatimah dan contoh lainnya. Dan ada ta'nis dengan makna. Kalimat yang tidak punya alif, tidak punya ta' marbutah tapi maknanya untuk perempuan. Maka 4 yang tadi jamak, wazan fi'il, udul dan ta'nis, masih ada 5 lagi. Yang 4 tadi dulu. Yang 4 ini adalah kata yang tidak akan pernah bisa bertanwin. Begitu. Jadi silakan difahami. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau tidak faham sama sekali sampaikan kepada Ustadz. Silakan hubungi Ustadz. Nanti diperjelas di WhatsApp grup atau di chat pribadi. Nah, untuk tugas silakan adik-adik buat contoh untuk jamak tadi, sighat muntal jumu' tadi. Carilah dalam Al-Qur'an contoh isim al-lazil yang syarif yang ilatnya adalah jamak,
yang istimewa dengan mafa'il atau mafa'il. Minimal 3 contoh. Kemudian yang gampang saja, yang kedua yang wazan fi'il. Cari 3 contoh dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yang ta'nis saja, yang udul tidak usah. Yang ta'nis silakan cari contohnya dalam Al-Quran juga 3 buah. Ta'nis ini kan tadi yang ada rumah ya di akhir katanya, atau yang ada ta marbutah, dan dia tidak boleh bertanwin ya. Ini prinsipnya dia yang tidak bertanwin. Nah, baik. Mungkin itu sedikit kajian kita pada hari ini. Setelah ini akan Ustaz kirimkan matan kitab yang Ustaz baca dan peta konsep untuk kajian kita hari ini. Terima kasih, silakan difahami. Kalau tidak paham bertanya, jangan diam saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.